Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman gugus 5 yang hebat? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar matematika. Teman-teman sudah siap dengan bukunya, dengan alat tulisnya? Oke, kita mulai ya teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan semangat oleh Allah untuk terus belajar walaupun teman-teman belajar dari rumah. Semangat ya teman-teman semua. Oke, lanjut ya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang volume bangun ruang. Jangan lupa teman-teman harus senang ya, agar teman-teman bisa menyerap pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, volume bangun ruang. Tapi sebelum kita ke materi inti tentang volume bangun ruang, teman-teman harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya? Pembelajaran kita hari ini yang pertama tujuannya adalah menjelaskan pengertian volume bangun ruang. Yang kedua, menjelaskan kubus satuan sebagai satuan baku pengukuran volume. Yang ketiga, menentukan volume balok. Yang keempat, menentukan volume kubus. Yang kelima, menyelesaikan masalah berkaitan dengan balok dan kubus. Oke, teman-teman, paham ya? Jadi ini tujuan kita hari ini. Lanjut, teman-teman ya. Sekarang kita menuju ke pengertian volume bangun ruang. Bangun ruang adalah himpunan semua titik, garis, dan bidang dalam ruang berdimensi 3 yang terletak dalam bagian tertutup beserta seluruh permukaan yang membatasinya. Nah, saja punya 3 tabung nih teman-teman ya. Nah, misalkan ketiga tabung tersebut diisi air sampai penuh. Tabung manakah yang isi airnya paling banyak? Ada yang bisa jawab? Iya, teman-teman hebat pasti tahu ya. Isi tabung B lebih banyak dari tabung A. Kenapa? Karena memang bentuknya lebih besar dari yang A. Isi tabung C lebih banyak dari tabung B. Kondisinya memang tabung C ini lebih besar dari tabung B. Banyaknya air yang mengisi penuh tabung tersebut, ya. Jadi banyaknya air yang mengisi penuh tabung disebut volume tabung itu. Nah, jadi kalau teman-teman punya toren di rumah ya, tempat penampungan air tuh, kalau banyak airnya, nah berarti itu volumenya, air yang diisi itu adalah volume dari tabung itu ya. Jadi, volume bangun ruang adalah banyaknya benda atau zat yang dapat mengisi penuh bangun ruang itu. Jadi, kenapa disebut benda atau zat? Bisa jadi teman-teman gak cuma air isinya, bisa jadi mungkin oli, atau diisi pasir, atau diisi bensin, dan lain sebagainya. Nah, jadi volume bangun ruang adalah banyaknya benda atau zat yang dapat mengisi penuh bangun ruang itu. Nah, semakin besar ukuran bangun ruang, semakin besar pula volumenya. Ya, jadi semakin besar ukurannya, semakin banyak, terus semakin besar pula volume atau isinya, ya teman-teman. Nah, lanjut, teman-teman, volume diukur dalam satuan kubik seperti cm kubik ya, ukuran yang pernah kita pelajari cm tapi ditambahi dengan angka 3 di atasnya. Jadi cm kubik atau meter kubik. Nah, ini satuan yang dipakai adalah satuan kubik ya. Kalau turun satu tangga dibagi 1000, kalau naik satu tangga dikali 1000. Ukurannya kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Ya, teman-teman, ini satuan yang kita pakai. Ingat, kalau dia turun satu tangga dibagi 1000, sedangkan kalau dia naik satu tangga dikali 1000. Oke, lanjut ya teman-teman hebat. Nah, kita lanjut ke pengertian volume bangun ruang. Ya. Bangun ruang adalah himpunan semua titik, garis, dan bidang dalam ruang berdimensi 3 yang terletak dalam bagian tertutup beserta seluruh permukaan yang membatasinya. Nah, teman-teman lihat ada gambar apa ya? Oh, ada batu bata nih yang tersusun rapih ya. Nah, perhatikan gambar. Bagaimanakah cara menghitung jumlah batu bata yang tersusun seperti gambar di atas? Nah, gimana ya teman-teman ya? Jumlah batu bata yang menyusun bangun di atas merupakan volume bangun tersebut. Nah, jadi ini isinya nih atau volume dari bangun ini
yang sudah tersusun dengan batu bata yang rapi ini berapa jumlahnya? Bagaimana cara menghitungnya? Apakah kita turunkan dulu batu batanya lalu kita hitung ulang? Rasanya banyak sekali waktu yang akan kita butuhkan ya teman-teman ya. Nah, jadi satuan volume bangun di atas adalah satu batu bata yang berbentuk balok. Nah, ini satu batu bata yang berbentuk balok. Satuan yang digunakan itu adalah satuan yang tidak baku. Tidak baku itu karena ukuran satu bata tidak seragam, tidak sama ya teman-teman, makanya dia tidak baku. Kita harus pilih satuan baku volumenya ya. Jadi setiap bangun itu punya satuan. Nah, kita biasanya memakai satuan bakunya adalah balok ya. Kita lihat teman-teman ya, agar teman-teman bisa lebih paham lagi. Nah, teman-teman di sini Ustazah akan menjelaskan ya, tapi bentuknya yang sudah sering kalian lihat, misalnya Lego ya. Teman-teman pasti punya Lego di rumah ya. Nah, sediakan Lego berbentuk kubus-kubus kecil berukuran panjang rusuknya 1 cm. Nah, susun 6 kubus menjadi balok nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, menjadi balok seperti gambar nih, gambar yang A. Lalu susun beberapa kubus menjadi bentuk balok yang lain. Nah, kalau ini cuma satu baris. Nah, saja bikin 2, tapi tiap barisnya berisi 4 kubus. 1, 2, 3, 4. Nah, ini barisnya ada 2, 1, 2. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah susun beberapa kubus yang lain menjadi bentuk balok dengan 3 lapisan. Tiap lapisan berisi 3 baris. Nah, 3 baris ya teman-teman. Nah, 1, 2, 3 ya. Ini lapisannya nih, 1, 2, 3 ya. Tiap lapisan berisi 3 baris, tiap baris berisi 5 kubus. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hitunglah volume masing-masing balok yang terbentuk. Ini kan seperti batu bata tadi ya, teman-teman. Nggak perlu teman-teman harus menghitung ulang, diturunkan dulu batu batanya, tidak. Tapi ada rumus yang bisa kita pelajari. Nah, tadi kalau ini panjangnya 6, ya, lebarnya 1 karena cuma satu balok ya, cuma ada satu kubus ya, atau hanya tersusun dari satu kubus, maka lebarnya 1, tingginya 1, tingginya ini 1 ya, cuma satu baris. Nah, jadi 6 dikali 1 dikali 1 sama dengan 6. Nah, yang dua baris bagaimana? Panjangnya berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, panjangnya 4. Lebarnya 1, 2. Lebarnya 2, tingginya 1. Hanya satu kubus ya. Nah, jadi 1. Berarti 4 kali 2 kali 1 sama dengan 8. Itu cara menghitung isinya atau volumenya. Nah, bagaimana dengan yang tadi nih ya? Berapa panjangnya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masukkan ke panjangnya 5. Lebarnya berapa? Lebarnya 1, 2, 3. Ya, berarti ada 3. Tingginya juga 3 nih. 1, 2, 3. Berarti 5 dikali 3, dikali 3 hasilnya 45. Nah, begitu cara menghitungnya ya teman-teman. Cukup melihat ada berapa satuan baloknya, ada berapa tingginya, ada berapa jumlah tingginya, dan ada berapa lebarnya. Mudah kan? Mudah ya teman-teman ternyata. Oke, lanjut ya teman-teman. Rumus volume balok, jika panjang balok sama dengan P satuan panjang, lebar balok sama dengan L satuan panjang, dan tinggi balok sama dengan T satuan panjang, dan volume balok disimpulkan V satuan volume, maka volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Yang sudah tadi kita pelajari itu namanya volume balok ya teman-teman. Nah, jadi volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Oke, teman-teman paham ya sampai sini? Nah, teman-teman bisa jadi juga mengingat bahwa alas balok berbentuk persegi ya. Tadi kan teman-teman lihat berbentuk persegi ya. Persegi panjang dengan luas A sama dengan panjang kali lebar. Jadi kalau kita mencari persegi panjang itu kan alasnya itu sama dengan panjang kali lebar. Maka volume balok dapat juga dinyatakan sebagai hasil kali luas alas dengan tinggi balok ya. Ini bisa dinyatakan seperti ini juga ya teman-teman. Volume balok sama dengan alas kali tinggi. Lanjut ya teman-teman. Nah, ada contoh soal nih teman-teman di buku sebenarnya sudah ada, teman-teman sambil melihat, sambil menyimak juga penjelasan dari Ustazah.
tentang volume balok ya. Jadi tentukan volume balok yang panjangnya 15 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 16 mm. Nah, teman-teman ketemu dengan soal dari cerita ya, soal cerita. Jadi kita lihat panjangnya 15 ya, diketahui panjangnya 15 karena ada dua ukuran, maka kita harus samakan dulu ya teman, kita jadikan milimeter ya. Jadi panjangnya 15 cm sama dengan 15 kali 10 mm sama dengan 150 mm. Lebarnya 8 cm sama dengan 8 dikali 10 mm sama dengan 80 mm. Nah, tingginya 16 mm. Jadi sudah sama nih ukurannya ya teman-teman dengan tingginya milimeter. Jadi volume balok langsung bisa kita langsung kalikan panjang kali lebar kali tinggi, 150 kali 80 kali 16 itu hasilnya 192.000. Jadi volume balok adalah 192.000 milimeter kubik. Ingat, harus ada angka 3 di atasnya. Jadi 192.000 milimeter kubik. Oke ya, teman-teman paham ya sampai sini ya. Lanjut ya teman-teman. Sekarang contoh yang kedua. Volume balok adalah 105 cm kubik. Tinggi balok 5 cm dan panjangnya 7 cm. Carilah lebarnya. Nah, dengan rumus yang sama kita disuruh mencari lebarnya. Jadi penyelesaiannya diketahui dulu panjangnya 7 cm, volumenya 105 cm. Ya, sebenarnya dan tingginya 5 cm ya. Di sini kurang tingginya 5 cm. Nah, ditanyanya lebar. Jawabnya volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 105 sama dengan 7 dikali lebar kali 5. Nah, 105 sama dengan 7 dikali 5, 35 dikali lebar. Nah, lebarnya berarti 105 dibagi 35 sama dengan 3. Jadi lebar balok tersebut adalah 3 cm. Oke ya teman-teman, paham sampai sini insya Allah ya. Materi kita memang agak banyak untuk pekan-pekan ini, jadi teman-teman diharapkan bisa menyimak dengan baik sebelum nanti mengerjakan latihan yang sudah ditentukan. Oke, teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari pembelajaran volume bangun ruang dari segi duniawinya ya, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan belajar teman-teman, harus bersyukur ya karena teman-teman masih bisa belajar walaupun BDR. Nah teman-teman masih banyak teman-teman yang mungkin hari ini masih tinggal di pengungsian-pengungsian karena ditimpa musibah ya. Nah, jadi kita dengan mempelajari tentang volume bangun ruang kita bisa jadi lebih memahami pengukuran volume dari benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Ada toren, mungkin ada drum tuh yang besar yang biasanya diisi pasir atau oli ya. Dan kita bisa lebih teliti dan sabar dalam mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan volume bangun ruang. Melatih kesabaran, melatih ketelitian dari soal-soal yang kita kerjakan ya teman-teman. Sementara apa yang bisa kita ambil dari ukhrawinya ya. Ini ada surat Al-Baqarah ayat 2, surat Al-Baqarah ayat 125. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah tempat berkumpul bagi manusia. Nah teman-teman, di Mekah itu kan ketika kita mengelilingi Ka'bah itu banyak orang. Nah, jadi di situ ada volume, ya ada isi orang-orang yang sedang tawaf di sekitar Ka'bah ya. Nah, dan ya tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Jadi di sana tuh insya Allah di sekitar Ka'bah itu aman dan jadikanlah sebagian makam ya. Jadi di situ ada makam Ibrahim tempat sholat. Jadi ketika kita sedang tawaf ya kita boleh tuh ada di dekat makam Ibrahim untuk sholat ya. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku dan sujud. Jadi ketika orang-orang yang sedang tawaf itu adalah orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah yang berbentuk persegi ya. Nah, itu banyak orang disebut di situ seperti isi atau volume orang-orang yang ada di situ yang begitu banyaknya ya teman-teman. Jadi bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf dan yang ruku dan yang sujud. Jadi kalau teman-teman sudah pernah melaksanakan umroh ya,
di Mekah itu memang luar biasa bersih ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa mengambil pembelajaran dari hari ini baik dari segi duniawi dan ukhrawinya. Alhamdulillah kita sudah tuntaskan pembelajaran hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video pembelajaran matematika hari ini. Jangan lupa teman-teman like and subscribe dari YouTube-nya ya pembelajaran matematika hari ini. Terima kasih teman-teman sudah bisa belajar bareng hari ini sama Ustazah. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan teman-teman selalu jaga jarak. Jangan lupa cuci tangan dan memakai masker. Oke, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.